At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9, peak gradient acceleration technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9, with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Tommy. Ya, gimana Bung Reza? Kabar? Hari ini kita baik. At home ya. Hari ini kita mau hari ini kita hari ini mau chit-chat sama pemain GSBC dan West Bandit. Center West Bandit. Oh, yang dulu Center West Bandit yang dulunya di PSKD 4 ya. Terus kuliah di UPH ya. Jonathan Saragi. Betul. Bung. Ini lumayan, menurut gue pemain yang nggak pernah main di profesional, tapi skillnya bisa mengalahkan yang profesional. Kalau menurut gue ya. Kita mulai nih ya. Boleh, Bung Tom. Oke, Bung Reza, hari ini kita udah kedatangan pemain basket nih, yang menurut gue sih skillnya pro banget, gitu. Center di West Bandit, Jonathan Saragi. Gimana Jo? Kabar Jo? Halo, baik Tom. Apa kabar? Baik Jo. Halo, Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang lu sama basket lu nih. Ija, kita banyak pertanyaan yang mengganjal, Ija. Yoi. Waduh, bahaya. Pasti ada yang ganjal nih. Kenapa kita ngomongin pasti ada yang ganjal? Oke, berarti pertanyaan pertama aja kita mulai nih. Untuk lo sendiri, Jo. Kenapa lo udah mulai jatuh cinta sama basket sih? Dari kapan gitu? Lo udah mulai suka sama basket? Terus terang sih kalau basket ini buat gue anugerah. Kenapa gue bilang anugerah? Soalnya dulu gue sebenarnya abol anak bola. Oh, sempat abol, justru SSB. Abol ya? Anak bola. Abol ya? Terus gue Eskana bandel dulu SMP, gue masuk asrama kelas 1 SMA di asrama di Ambarawa. Nah, dari situ karena nilai gue jelek, gue pindah dan gue kebetulan tahu PSKD. Akhirnya gue masuk PSKD tuh. Dari PSKD gue baru belajar dan mengenal basket di situ. Kelas 1 semester 2, umurnya 15 tahun setengah lah. Baru belajar 16 tahun lah. Itu di PSKD berapa? PSKD 4 ya? PSKD 4 ya kalau nggak salah ya? PSKD 4 ya. 4 ya, betul. Depan taman. Iya, depan taman ya. Sebenarnya justru menurut gue telat ya untuk ukuran apa kayak lu aja Tom dari kecil ya kan main basket. Dan itu diajak aja sama teman, sama ayah, ya latihan popis segala macam, semua jadi meningkat gitu. Terus dan di basket juga banyak banget anugerahnya, ketemu banyak teman, dapat beasiswa, ya banyak lah berkatnya. Bisa keliling-keliling ya Jo. Tarkam. Wah, dia juga rajanya Tarkam juga nih. Sampingan lah. Yoi, gua tahu itu. Mengisi weekend. Oh, weekend bermanfaat ya. Weekend bermanfaat. Justru yang gue temuin sekarang tuh orang-orang yang SMA-nya bandel, sekarang malah jadi pekerja keras gitu.
Sukses banyak ya? banyak. Ya, Banyak yang dibilang begitu sukses banyak. ya. Banyak. Banyak banget. Kayaknya mereka bertemu dengan pengalaman hidup. Satu lagi, bosen nakal. Iya, bisa jadi. Ya, bosen nakal tuh. Cuma ngetawain orang yang belum pernah nakal. Ya kayak Bung Tommy gini kan. Yoi. Kalau gue nakal setengah-setengah ya. Tommy dari ujung ke ujung, Kang. Ngapain? Iyalah. Kenal semua sama dia, Bos. Nah, kita lanjut Orang ini. bisa dibikin di RT-nya dibikin fan club loh, Tommy. Nah, untuk Jadi itu pertama kali lo falling in love ya, dalam artian lo suka dengan basket ya. Anugerah lah kasarnya. Nah, kalau gue sih cuma mau nanya simpel nih, Jo. Yang gue denger ya, info yang gue korek-korek, segala macam dari teman-teman. Lo kan sekarang lawyer nih, kalau nggak salah. Nah, itu lo lebih pilih main basket atau jadi lawyer? Terus kenapa? Sebenarnya dua-duanya masih bisa gue jalanin, ya. Tapi gue lebih memilih fokus ke dunia lawyer karena jadi ini banyak yang unik nih. Waktu gue masih kita masih kacuping dulu, masih junior gitu kan. Nah, zaman dulu tuh banyak pemain-pemain orang anak-anak Mitra Kalila, ya senior lah yang bagus-bagus, yang profesional. Gue nggak perlu sebutin nama-namanya. Mereka tuh kasih wejangan gitu. jangan. Mereka kasih wejangan gitu kan. Ada juga dari Aspak, ada di Satria Muda. Ya kalau kita punya, maksudnya terus terang sih basket di Indonesia bagus, cuman kehidupan setelah basket itu yang kita masih tanda tanya dan belum punya pegangan. Mungkin lebih makanya tepatnya, kenapa gue mungkin lebih tepatnya belum bisa dijadiin buat penghasilan kali ya. Penghasilan untuk kehidupan after basket gitu. Ya, betul. Karena gue lihat ada beberapa yang senior setelah mereka pensiun, apalagi yang mereka cedera. Itu gue paling concern karena kan waktu kuliah gue juga operasi ACL. Banyaklah kita kena yang cedera lutut. Mereka karirnya juga redup gitu kan. Nah setelah itu mereka kemana gitu. Betul. Ada yang dijanjikan jadi rata-rata either itu menjadi official, asisten pelatih, jadi trainer, jadi pelatih, ya di dunia itu aja gitu. Nah banyak yang ngasih wejangan, ya lu kalau bisa berprestasi di dalam akademi, maksudnya di dalam dunia lain, cuman dalam basket tuh tetap aja main basket. Karena di dalam basket itu kan ada dunia 3-on-3, yang gue tekunin dari SMA tuh, dan itu menghasilkan banget gitu kan. Dan ternyata pemain profesional nggak bisa main 3-on-3 pinggiran gitu. Ya, betul. Ya kan? Karena banyak jadi lumayan kan? Peraturan-peraturan yang tidak membolehkan pemain profesional. Main. Nah, betul kan. Gue melihat di situ sebagai kesempatan juga gitu loh. Peluang Jadi gue lebih milih ya udah kita sambil kita kerja karena dan kebetulan ijazah gue juga sarjana hukum kan. Ya. Nah dan gue melihat dunia lawyer ini bisa jadi jembatan bisa menjembatanin kehidupan gue. Nah, justru yang membuat jembatan itu ya dunia basket ini gitu. Ya, betul. Nah, Jo kan lo udah lumayan malang melintang di dunia basket juga nih. Dari lo SMA juga udah sampai lo klub terus divisi 1 juga kemarin juara sama West Bandit kan. Nah, nonton tuh gue. nonton ya. Nah, nonton gue. Itu cuma gue enggak tuh, gue balik. Gue istirahat aja bro.
Nah, ini prestasi lo tertinggi selama lo bermain basket apa, Jo? Paling lo banggakan deh. Paling tinggi menurut lo. Itu apa? Kalau prestasi tertinggi kan kayaknya di dunia basket Indonesia lo main profesional, juara profesional, atau lo main SEA Games gitu kan. Ya, kita kan pemain amatir. Nah, cuman yang gue banggain adalah pemain amatir nih, gue berapa kali juga nge-represent Indonesia gitu loh. Yeah. Dari 3x3, dari 5-on-5 juga pernah, Asian University Games. Ya, gue sih melihat suatu kebanggaan ya, bisa nge-represent Indonesia di kancah internasional. Ya, tapi status kita pemain amatir gitu. That's why kenapa gue berdua ngundang lo. Itu alasannya. Lu spesial masalahnya. Ya, tapi ya itu mungkin ada blessing in disguise juga gitu loh. Pada waktu itu misalnya kompetisi IBL lagi main dan melarang pemain-pemainnya ikut di luar negeri gitu. Jadi kan mau nggak mau dipilih kan dari amatir, dari level divisi 1 gitu. Lu waktu itu berarti 3x3 2 kali ke Amerika ya berarti ya? Maksudnya sama Saverius, sama Pringo ya? Oh iya. Sama Pringo ya, 2018. Itu yang 3x3 Red Bull. Kalau tahun 2000, Red Bull 3-on-3. Yeah. Sebenarnya pertama kali 3x3 itu kalau nggak salah 2011. Nah, itu berangkat ke Vladivostok, ke Rusia. Oh iya, Cuman waktu itu gue bareng Raymond, Bobo, Janu. Nah, cuman waktu itu gue udah kerja kan lawyering. Gue di secondment ke Timor Leste. Oh iya, gue tahu itu ya. Nah, jadi gue nggak berangkat ke Rusia. Nah, akhirnya diganti sama si Boy waktu itu. Itu pertama kali 3x3 pertama kali tuh ada di Indonesia. Nah, 2013-nya gue ikut ke Qatar, ke Doha, FIBA Asia. Itu bareng Maxianto, Janu sama Mas Riko Antono. Oh, Riko Antono ya? Iya, di Qatar. Dulu kita ngalahin Iran, bayangin aja. Oh, Iran bagus tuh ya. Iran, iya, dan kita pemainnya waktu itu peraturannya fallout tuh ada. Jadi sisanya waktu itu Mas Riko sama si Max fallout. Jadi sisanya dua orang, gua sama Janu, Tom. 2 lawan 3? 2 lawan 3, menang 1 poin cuy. Gokil sih itu, gokil. Gokil. Ternyata abis itu Irannya peringkat 3, dia kalah sama Arab Saudi apa sama Dohanya gitu. Dan mereka peringkat 3 waktu itu. Gitu. Itu keren tuh. Itu gue bangga banget itu. Bangga banget itu gue, gokil sih. Jo, kan lo punya skill mumpuni nih sebenarnya buat lo main profesional. Lo sih harusnya bisa lah. Tapi kenapa lo memilih untuk tidak ke profesional gitu? Kalau gue info sih lo banyak yang udah menawarkan. Kalau bisa sih disebutin gitu, yang siapa, klub apa yang pernah menawarkan lo gitu. Kalau inisial aja. Dulu pernah karena di UPH nilai gue jelek. Dulu gue pernah sempat ikut tryout tuh. Dulu ada timnya Putra Riau sempat. Putra Riau. Oke. Cuman udah waktu masih ada gerungan. Baru-baru tuh, masih baru-baru. Rizky juga masih baru-baru ya? Iya, waktu itu leadernya gue sama Pace, si Pinton. Masih Putra Riau. Kalau nggak salah ditawarin pindah, kuliah, gitu. Tapi karena gue ada komit, gue harus selesai di situ kan, dan itu pilihan gue, jadi gue memutuskan untuk nggak main. Gitu. Dulu kan masih ababil, nilai masih jelek-jelek tuh. Nah, berarti tapi akhirnya lulus juga, IP-nya 3 loh gue. IP 3, Ja. Nah, ini banyak orang banyak orang yang belum tahu nih kalau Jo tuh banyak yang mengincar gitu dari tim-tim IBL, NBL kali dulu kali ya. Dulu sempat juga ikutan. NBL ya? Dulu sempat belum NBL, IBL ya kalau nggak salah 2008. IBL lo ya.
Terus sempat juga waktu itu nemenin Ayah latihan di MUBA, nemenin aja. Waktu itu sama Coach Ned Kensen ya. Sebenarnya Terus sempat juga By the way, ditawarin latihan di PJ. Sempat juga. Oh, sempat berarti Aspak juga, PJ juga ya. 2 nih berarti ya. MUBA juga ya. Iya. MUBA sama Ferry berarti ya, Bang Ferry ya. Sempat juga dulu ditawarin ke CLS ya. Oh, sempat CLS juga. Ya waktu itu masih main di THI gue 2009 apa 10 gitu. Tawarin pindah. Cuman gue belum lulus kuliah waktu itu. Dan kayak ke Surabaya kan gimana gitu kan. Iya. Jauh. Ada perasaan. Gue ada pertanyaan sisipan gitu. Ada pertanyaan sisipan. Tadi dia ngomong kan bahwa sempat diajakin bokap ya, papa ya, main. Bokap? Di MUBA ya, yang tua ya? Oh, diajakin ayah temen ya latih. Udah ayah. Iya. Ayah. Oh, gue kira ayah. Andara Sumampau. Ada Sumampau, iya. Oh, ayah. Oke. Jadi itu ya reason lo ya? Ya, tapi setelah kan gue nggak berkomitmen untuk main di IBL atau profesional lah. Kenapa? Karena gue ngeliat juga di dunia lawyer itu kita kan bekerja harus dari nol. Kita nggak bisa bekerja meskipun udah tua nanti masuk di level yang di atas gitu, enggak. Gue ngeliat teman-teman gue yang udah pada lulus, khususnya mereka udah kerja dari nol, ya mereka membangun semua itu gitu. Gue takutnya ketika gue udah 5 tahun main, kita udah tua kan, gue start lagi dari nol ya. Jadi menurut gue sih telat gitu. Jadi makanya lebih baik kayak karena kita harus memilih kan. Ya kita harus pilih dunia pekerjaan. Maksudnya pekerjaan di dalam kantor gitu. Sebenarnya ya main profesional juga pekerjaan. Tapi kadang sih ngeliat teman-teman main di TV, di YouTube gitu. Ya kadang sih kepingin ya? Pengen main juga gitu. Pengen. Cuman satu sisi kan kita sudah memilih kan, kita harus komitmen. Betul. Nah. Tapi nyesel nggak lo dengan pilihan lo nggak mengambil tawaran dari tim-tim IBL itu? Ada penyesalan nggak? Pernah nggak lo tiba-tiba gitu? Nggak nyesel. Sama sekali nggak nyesel. Nangis aja gitu. Justru kita sama mereka juga kan, kita teman-teman kita mereka semua gitu. Yang penting kita menjalin hubungan baik. Apalagi kalau ada info-info Tarkas gitu kan, tinggal kontak mereka. Kan lo lawyer nih ya, lo seorang lawyer yang dimana lawyer muda ya bisa dibilang, dan sekarang banyak juga mantan pemain-pemain atau pemain-pemain yang tidak sempat atau masih bergelut di IBL juga memiliki gelar sarjana hukum ya. Pernah nggak lo kepikiran menjadi agent pemain? Rata-rata kan agent pemain itu orang-orang dari hukum kan? Oh iya, ada secara agent kan si George Dendeng itu kan dia ikut di Perbasi ya. Dia lawyer juga itu. Dia lawyer juga. Dulu sempat by phone juga sempat ngobrol juga gitu. Cuman kayaknya kalau ikut organisasi Perbasi menurut gue belum dulu lah, atau misalnya jadi agent gitu, karena kan gue takutnya gue nggak ada komitmen untuk waktu ke sana, karena kan gue habis pulang kerja misalnya nih West Bandit latihan ada Selasa Jumat, terus gue ikut CrossFit Kamis, di luar itu gue harus fitness buat jaga badan Rabu atau Sabtu Minggu, jadi menurut gue waktunya nggak ada. Manage waktunya jadi gue nggak bisa berkomitmen gitu. Iya. Apalagi kalau udah punya anak kan, udah anak 2 susah waktunya. Betul. Karena sama istri, lu ngapain di luar mulu, ngurusin anak lu. Jangan sampai anak manggil kita om ya. Nah, gitu. Karena terus terang kita, apalagi udah kerja di kantor kan minimal pulang jam 5, jam 6 udah pulang. Ya. Kalau nggak ada kerjaan, ya.
Jadi belum ada lo ya kepikiran untuk menjadi agent lah ya, dalam agent pemain kan lo bisa sebagai pemain juga lo bisa melihat oh ini pada saat lo dinas keluar kota, lo main basket di luar kota, ya minimal syutingnya ngelihat ini kayak ada potensi nih anak, gue agentin deh, gue jual ke tim mana gitu. Enggak sih. Enggak, untuk kayak gitu enggak. Mungkin yang kalau ini agent-agent luar negeri kali ya. Cuman kayaknya udah ada satu main impor. Cuman kayak udah ada satu dua orang yang udah ngurusin itu gitu. Ada banyak sih sebenarnya. Ya mungkin. Ada banyak sih. Cuma masih kita keep aja Tom ya. Keep aja, keep. Masih keep dulu. Nanti pada saatnya kita akan buka. Belum ada ya lo kepikiran. Enggak. Kalau dari gue punya lagi nih, ya gue butuh masukan aja untuk teman-teman juga nih ya, semua yang ada di Indonesia, khususnya basket muda ya. Lo ada masukan dan koreksi nggak untuk pemain-pemain basket di Indonesia ini? Nggak apa-apa, lo misalkan koreksi untuk pemain senior pun menurut gue pada saat kita sudah masuk ke dunia olahraga ya, dan kita ada di situ, menurut gue udah nggak ada senior junior. Menurut gue. Jadi kalau ini ada masukan yang bagus ya, why not lo bisa ngasih gitu. Kalau gue ngeliat sekarang timnas Indonesia, wah keren. Dengan program latihannya segala macem gitu. Gue berharap juga mereka, apalagi coach Toro, mereka yang gue lihat dari YouTube, dari artikel-artikel, mereka kayak dipuja banget. Toro itu seorang yang dipuja orang-orang Filipina. Ya. Nah, gue berharap juga dengan kayaknya si Toro itu sangat berjasa dengan Filipina, orang-orang Filipina. Gue berharap dia juga berjasa buat kita sebagai orang Indonesia dengan program-programnya segala macam gitu ya. Ya gue berharap setidaknya level kita bisa mengimbangin lah Filipina. Gitu. Cuman dengan hasil yang kemarin ya kita tetap mendukung lah timnas. Karena apalagi yang bermain juga teman-teman kita juga kan. Yeah. Dan itu mereka latihannya sepertinya seperti disiksa ya. Disiksanya maksudnya itu sangat capek menurut gua ngeliatnya. Gila, porsinya memang tahu. Beberapa seri gue ikut berangkat kebetulan, beberapa seri gue ngeliat mereka latihannya juga memang ya beda lah ya. Porsi beda lah. Iya. Dan gue bukannya menganggap remeh, maksudnya ya memang karena kalian profesional, menurut gua ya, pemain timnas profesional, apapun yang dikasih latihannya kita harus terima. Ya, betul. Kita nggak boleh ngeluh. Meskipun secara kita nggak merasakan mereka mati-matian ya, kita tetap dukung. Cuman menurut gua, mungkin itu yang dialami orang Filipina, latihannya gila banget, makanya mereka jadi kayak gitu. Mau nggak mau kita harus berkorban untuk seperti itu gitu. Mungkin terus ya gue ngeliat sekarang tuh basket anak-anak yang level sekarang kedepannya banyak banget kayak latihan private segala macam. Ya, sekarang dulu kayaknya Tom zaman kita nggak ada ya. Latihan lu sendiri. Semoga menurut gue orang-orang yang dari kecil itu latihan private segala macam. Mereka nggak ketemu bosennya gitu loh. Gue takutnya mereka ngeklik ketemu bosennya mereka pindah haluan. Ya. Banyak teman-teman kita yang ternyata di tengah jalan pindah haluan gitu. Padahal skill mereka bagus-bagus. Gitu. Apalagi kalau yang dimainin dari KU 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Dan itu skill mereka bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Tahun kita bagus-bagus. Putra-putrinya ya, gue salut. Iya, salut. Iya. Ya gue sih ngeliat basket Indonesia banyak kemajuan. Kita sebagai penonton kan hanya menikmati kan. Menikmati jalannya basket. Apapun yang dilakukan petinggi-petinggi di atas, kita harus dukung lah. Ya menurut gue sih semua menjadi buat yang terbaik lah buat Indonesia. Harus merah putih tetap lah. Merah putih ya. Iya, kadang gue ngeliat komentar-komentar di main basket tuh pada nyinyir tuh, aduh gitu, mereka latihan gila banget, kasihan gitu ya. Ya cuman emang lawannya gila banget, ya bagaimana? Iya.
ya kan proses ya. Menurut gue olahraga apapun itu proses, nggak ada yang instan, betul nggak? Gue setuju banget proses. Itu proses. Iya, cuman itu menurut gue bagus dan kita harus hargai apapun yang mereka lakukan. Iya, apakah proses itu bisa kita laksanakan dengan luar biasa? Kita bisa bertahan dengan program-programnya. Nah, itu karena mereka pemain profesional, kita harus menghormati mereka. Jelas nih, Jo. Jelas. Lu setuju nggak? Kalau ya, kalau dari gue sih simpel. Lu setuju nggak? Kalau kita ngirimin pemain kita untuk main di luar, pemain asli Indonesia tanpa naturalisasi, at least umur 12, umur 12 kita lempar keluar. Dulu kan sudah ada kalau nggak salah Rian. Bukan kita ya Tom ya? Rian Febrian ya kalau nggak salah ya. Ke Filipina ya? Ke Filipina. Terus kalau nggak salah ada si Vincent. Ya, dikirimkan ke Cina. Ya maksud gue, tapi gue nggak tahu ya apakah itu program pemerintah atau dari klub sendiri gitu loh. Ya. Kalau nggak salah Aspak ya. Maksud gue, kita ngelihat timnas bola ya, dia udah ke Uruguay, ke segala macem gitu. Betul. Ya. Dan itu bulan-bulan ya. Hal yang positif banget tuh buat pemain basket. Nanti dikirim ke luar negeri segala macem gitu. Cuman itu kan nyangkut sama dana. Betul. Ada nggak tuh dananya dari pemerintah untuk mengalokasikan program-program seperti itu? Kalau menurut gue bukan ada atau enggak sih. Kalau pribadi gue, ada atau bukan masalah ada atau enggak. Mau atau enggak. Kalau ada pasti ada dan bisa ada. Nah, itu. Mau atau enggak. Kita semoga aja mereka mendengar dan mau mengimplikasikan program-programnya. Oke, Jo. Kalau kita undang kota kan. Kota dari Kosasi. Ya, gue dengar juga ya di atas itu juga ya begitulah. Kita nggak bisa ngomongin di sini, nanti kena UITE. Membangun lah kita tuh, bukan mencaci maki, bukan menghina, tapi itu membangun. Iya, pokoknya sih kita dukung semua basket Indonesia lah. Semoga maju terus. Kan enak juga kita nontonnya, nggak? Iya, kita nontonnya enak. Oke, Jo. Ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih banyak, Jo, buat waktunya nih. Siap. Udah. Siap. Thank you, Tom. Thank you, Reza. Ada beberapa merchandise, Tom, untuk Jo. Nah, kira-kira nih, size baju lo apa ya? Kemarin double XL gue. Double XL. Iya. Oke. Sama ada beberapa nanti akan kita kirimin kok semuanya. Ya. Mudah-mudahan lo berkenan. Thank you. Siap. Thank you. Plus sama ada souvenir juga. Apa dari Reza. Game Gear, ya apparel, terus dari Pick Indonesia juga ada. Terus ada juga dari Duta Pisang ya. Duta Pisang, ya. Duta Pisang. Duta Pisang. Ini ya. ada ininya nih, ada ininya endorsement-nya Duta Pisang nih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Jopa waktunya. Thank you Tom. Thank you Reza atas waktunya. Thank you Jo. Kita bisa ngobrol. Oke. Demi kemajuan basket Indonesia. Bye. Pasti. Sip. Thank you Jopa. See ya. Thank you. ODI.com. ODI.com.